Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar semua para mahasiswa? Hari ini kita akan lanjutkan materi evaluasi pembelajaran. Pada tema kali ini, teman-teman diminta untuk bisa menyiapkan yang namanya tabel spesifikasi perbuatan soal. Minggu lalu telah mempelajari tentang penilaian kelas. Salah satu di antaranya jenis penilaian kelas itu adalah tes hasil belajar dengan jenis paper pencil test. Ini mungkin yang paling umum yang sering digunakan itu tes tulis ya, tes tulis. Jadi bagaimana caranya kita menyusun tes tulis. Oke, coba saya share screen. Oke. Jadi dalam membuat tes tulis itu kita tidak langsung menulis soalnya ya. Kalau langsung menulis soalnya nanti banyak hal-hal yang nanti tidak tercover ya, sulit mendeteksi bagian mana yang belum dikeluarkan dalam bentuk soal, terlebih jika materi yang akan diujikan itu banyak. Jadi kita perlu yang namanya istilah kata, mungkin kalau sekarang kita buat mappingnya, sehingga apa-apa yang kita ajarkan itu sesuai dengan apa yang kita teskan ke siswa gitu ya. Jadi dalam rangka inilah tabel kisi-kisi pembuatan soal itu harus dikuasai ya. Jadi sebetulnya apa sih tabel kisi-kisi atau yang namanya orang mengatakan spesifikasi pembuatan soal gitu ya. Jadi ini sebetulnya kalau bahasa ininya namanya blueprint. Jadi lebih kepada planningnya ya, atau kisi-kisi atau grid ya. Nah itu dibuatnya kalau blueprint bahasa-bahasa orang apa namanya yang gambar gitu ya, desain, memang kertasnya warnanya biru ya, blue. Tapi kalau istilah kata itu menjadi satu perencanaan ya. Nah, kita juga menggunakannya tapi bukan dalam arti yang seperti itu ya. Kita menggunakan dalam bentuk tabel. Jadi tabel itu kita buat isinya mencakup materi, indikator, proporsi, persentase dari perilaku yang kita tetapkan atau perilaku yang ingin kita yang ingin dicapai oleh siswa atau perilaku yang akan kita ukur kepada siswa. Jadi tabel ini nanti fungsinya lebih kepada memetakan materi dan tes yang akan diberikan agar sesuai. Ya, jadi berapa banyak materi yang sudah diberikan, berapa soal yang dikeluarkan ya, apakah semua soal ini sudah mewakili dari materi-materi yang sudah diajarkan. Jadi penting teman-teman memperhatikan itu bisa dilihat dalam satu tabel gitu ya. Sebelum menulis, jadi tidak langsung nulis soal ya, buat dulu tabelnya. Yang kedua, menjaga tes hasil belajar yang kita berikan itu memiliki validitas yang tinggi. Masih ingat apa itu validitas? Yang namanya valid itu berarti terdapat kesesuaian antara alat ukur dengan apa yang mau diukur. Jadi alat ukur tes yang kita buat itu memang sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam indikator atau pencapaian pembelajaran. Lewat mana kita melihatnya? Ya lewat tadi tabel-tabel dan juga lewat soal-soal yang kita buat. Jadi dengan demikian maka secara internal validitas tes belajarnya sudah terpenuhi, gitu ya. Atau validitas secara kontennya nanti mungkin lebih bisa didalami lewat materi validitas. Lalu bagaimana langkahnya ini ya? How to make it ya. Jadi harus tahu bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, himpun dulu materi atau indikator yang akan diteskan. Pada proyek yang lalu, teman-teman kan sudah menelaah kompetensi, ya. Nah, dari sana juga sebetulnya sudah terlihat materi-materi dan bahkan mungkin kalau perlu dicarikan kalau yang belum ada indikatornya, dicarikan indikator-indikatornya. Kalau dalam kurikulum kan sudah ada SKKD-nya ya, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Maka teman-teman pastikan juga ke dalam tahapan yang lebih operasional, yaitu indikator dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, memberikan proporsi atau bobot pada masing-masing materi. Dia dicantumkan berapa persennya, gitu ya. Ini berapa persen, ini berapa persen. Nah, persentase itu akan muncul manakala kita sudah mentargetkan berapa banyak soal yang akan kita buat dalam tes tersebut. Jadi
teman-teman bisa konsultasi ke teman-teman guru yang praktisi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau targetnya membuat soal SMA kelas 2, maka kita akan tanya SMA kelas 2 itu berapa banyak kalau tes hasil belajar itu diberikan, tes akhir ya, penilaian akhir semester. Maka dari sana kita bisa membuat presentasenya. Baik, sekarang kita coba lihat contoh dalam bentuk tabel secara langsung ya. Jadi dalam tabel itu tadi kan apa? Memuat materi dan indikator yang akan diukur. Semuanya ya. Ini karena kalau saya kan contoh saja ya, hanya satu slide, teman-teman buat di entry semuanya ya. Apa materinya dan apa indikator-indikator yang ingin dicapai. Semua dalam satu semester. Oke. Lalu terakhir kita harus ke sini dulu. Jangan pada fokus pada kolom-kolom yang di atas, tapi paling bawah kita tanya jumlah dulu. Saya ini akan menulis soal penilaian akhir semester. Yang mana nih? Yang genap aja, yang ganjil ya, yang sekarang sedang berjalan ya, yang ganjil. Lalu berapa banyak biasanya soal itu diberikan ke siswa? Misalnya, oh ini siswa SMA ya, 50 biasanya. Oke. Maka kita akan membuat yang namanya persentase berdasarkan penetapan angka 50 ini. Coba kita lihat dari sini. Indikatornya ini saya tulis misalnya ini 6, karena terlalu banyak misalnya. Kalau saya ketik, jadi saya hitung kira-kira jumlahnya ada 6 semuanya. Ini contohnya indikatornya ada 5. Ya, ini indikatornya ada 7. Maka dari 6, 5, 7 ini kan yang dihitung indikatornya ya. Maka kita akan sudah bisa menentukan berapa persen yang keluar dari sini. Tentu yang 5 dengan yang 7 pasti kan akan lebih besar yang 7 indikatornya. Dari situ sudah terlihat bahwa itu namanya proporsional, gitu ya. Tidak asal nulis langsung jadi. Nah, kalau ini akan terlihat. Yang 7 indikator akan keluarlah 9 butir soal dari 50. Gimana cara hitungnya? 7 dibagi 18. Dari mana 18? 18 adalah ini keseluruhan indikator yang ada, kita hitung. Ini ada 18. Ya mungkin teman-teman case-nya akan berbeda-beda ya, tergantung indikator yang ada di sana. Lalu 7 per 18 dikali 50. 50 adalah target soal yang akan dibuat. Hasilnya adalah 19. Maka cara ini sama dengan juga untuk mengisi kolom-kolom di atas ini. Ya kan? Nah, kalau ini berarti muncul 14 ini dari mana? Dari sini 5 dibagi jumlah keseluruhan indikator 18 dikali 50, maka hasilnya adalah 14. Oke. Kalau di sini berapa banyak harus keluar soalnya? Sama. 6 dibagi 18 dikali 50 sama dengan 17. Gitu ya. Oke, setelah fokus ke 2 ini, yang tadi fokus ke jumlah targetnya, lalu bisa ke fokus keduanya ini, kolom-kolomnya di ujung-ujung dulu ya, baru masuk ke wilayah dalam. Nah, ini dari mana isinya berapa? Nah, kenapa ada apa ini? Di atas ini ada capaian perilaku yang telah ditentukan. Misalnya, ada wilayah C1 kognitifnya ya, ingatan, C2 memahami, C3 menerapkan. Kalau memungkinkan untuk C4 ya silahkan ya, ini hanya contoh saja saya buat C1, C2, C3. Lalu berikutnya adalah menentukan berapa banyak yang akan dikeluarkan pada C1, C2, C3. Ini kalau ini tentu adalah lebih kepada kondisi-kondisi di sekolah ya, kalau memang perlu memberikan kemudahan-kemudahan atau memberikan pemahaman konsep-konsep yang sederhana dulu, maka ini bisa dibanyak ya, bisa lebih banyak C1-nya 50, 30, 20. Atau ternyata kalau secara konsep siswa ini sudah paham karena mereka tinggal di pondok pesantren misalnya ya, di pondok pesantren pun sudah dipelajari, maka nanti ini bisa juga berkurang. Misalnya ini 40, ini 40, ini 30. Ya. Jadi yang menentukan siapa? Guru yang menentukan dengan cara apa ya, melihat kondisi. Ya istilah kata kira-kira lah, dikira-kira dengan kenyataan yang ada.
Ini baru nanti kita akan bisa menentukan kalau sudah ada persentase di sini. Kalau 50 dari 17 berapa? Misalnya di sini kan kalau hitung-hitungan 8,5 ya. Kalau buat soal 8,5 pasti siswa belum soal ke-8-nya belum apa istilahnya, soal yang 8,5-nya 8-nya udah jelas, nomor yang setengahnya itu nggak mungkin kan, ya baru baca setengah udah harus jawab gitu ya. Jadi dibulatkan saja yang mana yang mau digunakan, 8-nya atau 9-nya ya. Oke, lalu sininya sama ya, dibulatkan apa dihitung, nanti disesuaikan. Pokoknya hitungannya 8 dengan kesini itu harus sesuai dengan ini ya. Jadi kan ada pembulatan-pembulatan ya, yang mana yang dibulatkan, yang mana yang dikurangi ya. Jadi harus dipaskan ke sini tetap sama. Begitu juga dengan yang ini. Berarti 50% dari berapa? 14. Dihitung ya, nanti diisi. 30% dari 14. Ya, 20% dari 14. Di sini juga sama. Ya, 50% dari 19 dan seterusnya. Nah, ini baru sampai kepada jumlah-jumlah butir yang akan kita susun soalnya. Selanjutnya, maka teman-teman setelah menguasai ini juga perlu menguasai bagaimana cara-cara penulisan butir soal yang baik, gitu ya. Jadi pertama sekarang karena menindaklanjuti proyek 1 sudah ada bahan atau mungkin kalau tidak cocok, aduh Bu, saya kemarin ceknya yang semester genap. Mungkin bisa disesuaikan ke semester ganjil ini ya. Mana tahu itu bisa bermanfaat dengan mitra gurunya ya, karena kan menghadapi di bulan Desember itu kan ujian akhir semester. Jadi teman-teman juga seolah-olah menjadi guru yang siap-siap untuk menulis soal. Nah, dengan terlebih dahulu membuat tabel spesifikasi penyusunan tes, gitu ya. Dicoba itu dulu, coba diperhatikan lagi tabel ini, lalu nanti teman-teman himpun semua materi dan juga indikator yang ingin dicapai pada penilaian akhir semester ganjil ini. Lalu konsultasikan berapa jumlah soal. Nah, nanti baru setelah jumlah soal ini selesai, kita akan masuk ke yang namanya jenis-jenis soalnya ya. Ada soal pilihan ganda, isian, esai gitu ya. Kalau tes tulis kan hanya 2 bentuk, objektif dan subjektif. Ya, oke. Itu mungkin materi hari ini tentang tabel spesifikasi penyusunan tes. Selamat mencoba dengan case-nya masing-masing ya. Mudah-mudahan ya ini insya Allah mudah ya kalau teman-teman cermati dengan baik, mudah untuk dikerjakan. Oke, kalau sudah kita tutup ya dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.